Di balik heningnya hutan Jawa, tersimpan rahasia yang tak pernah pudar. Sebuah ajian yang mampu meremukkan tulang, menghancurkan batu, bahkan mengguncang bumi hanya dengan satu pukulan. Namun, setiap tenaga yang dilepaskan membakar umur sang pemiliknya sedikit demi sedikit. Inilah kisah Jagapati, pemuda yang berani memikul kutukan demi melindungi rakyatnya. Ajian terlarang, pukulan penghancur, lebur saketi. Sebuah legenda antara pengorbanan dan kehancuran yang masih berbisik hingga kini. Di kaki Gunung Kendali Sodo, berdirilah sebuah desa kecil yang hidup damai. Para petani bekerja di sawah, anak-anak berlarian di pematang, dan para tetua mengajarkan kearifan lama. Namun, kedamaian itu sering terganggu oleh para perampok yang turun dari hutan. Mereka merampas hasil panen, meninggalkan tangis di rumah-rumah rakyat miskin. Hati rakyat pun mulai dipenuhi ketakutan. Di desa itu, hiduplah seorang pemuda bernama Jagapati. Ia yatim piatu sejak kecil. Dibesarkan oleh seorang kakek yang dikenal sebagai pertapa tua. Jagapati tumbuh kuat karena sering membantu penduduk, memikul hasil panen, dan menjaga sawah dari hama. Namun, dalam dirinya ada bara dendam sebab orang tuanya dahulu tewas dibunuh perampok. Ia bersumpah melindungi desa dari kejahatan. Sang kakek yang dipanggil Empu Ramaseta melihat semangat cucu asuhnya itu. Ia tahu bahwa jalan kekuatan tidak hanya melalui otot, melainkan juga batin. Karena itu, sejak usia belia Jagapati diajari olah pernapasan, tapa brata, dan jurus-jurus silat tua. Meski belum sempurna, tenaga dalamnya sudah mulai terasa. Namun, Empu Rama menyimpan satu rahasia. Sebuah ajian kuno bernama lebur saketi. Empu Ramaseta sebenarnya bukan orang biasa. Dahulu ia seorang pendekar sakti yang pernah mengabdi pada kerajaan Pajajaran. Ia terkenal karena pukulan dahsyatnya yang bisa meremukkan batu karang. Namun, karena kecewa pada intrik politik kerajaan, ia memilih menyepi di desa terpencil. Di sanalah ia menyembunyikan ilmu paling berbahaya yang pernah dikuasainya. Ilmu itu dinamakan ajian lebur saketi, yang konon mampu menghancurkan apapun dengan sekali pukul. Tak hanya kayu dan batu, bahkan dinding baja pun dapat hancur berkeping. Namun, ajian itu juga membawa kutukan. Bila dipakai sembarangan, jiwa penggunanya akan cepat terkuras. Karena itulah Empu Rama berjanji takkan mengajarkannya sembarangan, apalagi kepada orang yang hatinya belum bening. Jagapati sering mendengar bisikan warga tentang ajian itu. Mereka menyebutnya sebagai ilmu terlarang yang hanya dimiliki pendekar pilihan. Rasa ingin tahu membakar dadanya, apalagi melihat penderitaan rakyat di tangan para perampok. Ia pun mendesak sang kakek untuk mengajarkan ilmu tersebut. Namun, Empu Rama selalu menolak sambil berkata, "Bukan waktunya, cucuku." Hati yang dikuasai amarah takkan sanggup menanggung beban lebur saketi. Sementara itu, di balik hutan rimba, sebuah gerombolan baru muncul. Mereka dipimpin oleh seorang bekas prajurit kerajaan bernama Ki Blabak Ireng. Tubuhnya besar, tatapannya bengis, dan tangannya sekuat besi. Ia mengumpulkan orang-orang buangan, penjahat dan pengkhianat untuk menjadi pasukan liar. Desa-desa sekitar pun menjadi sasaran. Mereka membakar lumbung padi, menculik gadis, dan menantang siapa saja yang berani melawan. Kabar itu sampai ke telinga Jagapati. Ia tak kuasa menahan amarah ketika mendengar tetangga desa sekarat karena disiksa. Pemuda itu nekat turun tangan dengan bekal jurus-jurus silat dari sang kakek. Meski berhasil mengusir beberapa perampok, Jagapati terhempas parah ketika berhadapan langsung dengan Ki Blabak Ireng. Tubuhnya terbanting, dadanya terasa remuk dan ia nyaris mati di tepi sungai. Empu Rama menemukan Jagapati dalam keadaan pingsan.
Dengan perasaan pilu, ia menyadari bahwa bahaya kini lebih besar dari yang ia kira. Desa takkan selamat bila tak ada yang mampu menandingi kekuatan Blabak Ireng. Saat itulah ia mulai bimbang. Apakah sudah waktunya mewariskan ajian lebur saketi, meski resikonya bisa menghabisi cucu asuhnya sendiri? Malam itu, Empu Rama duduk bersila di depan pelita yang redup. Matanya terpejam, namun hatinya resah. Ia mendengar bisikan leluhur dalam hening. Ajarkan ilmu itu hanya pada jiwa yang tulus, bukan yang dibakar dendam. Kata-kata itu berulang membuat hatinya semakin ragu. Apakah Jagapati benar-benar sudah siap menanggung beban besar itu? Sementara di luar, Jagapati masih terbaring lemah. Luka di tubuhnya belum sembuh, tapi matanya sudah menatap dengan tekad menyala. Ia memohon pada kakeknya dengan suara serak, "Guru, ajarkan aku ajian itu. Aku tak peduli meski nyawa taruhannya asal rakyat selamat." Permintaan itu membuat hati Empu Rama seperti terbelah dua antara kasih dan tanggung jawab. Akhirnya, sang kakek menarik napas panjang. "Jagapati, bila kau memaksa, maka kau harus melalui 100 hari tapa brata. Bila gagal, tubuhmu akan hancur dari dalam. Bila berhasil, kau akan mewarisi lebur saketi." Dengan mata berkaca, Jagapati mengangguk. Malam itu, jalan menuju ajian terlarang pun dimulai. Jagapati naik ke lereng Gunung Kendali Sodo ditemani sang kakek. Hutan itu lebat, penuh suara serangga malam dan udara dingin menusuk tulang. Di sebuah gua kuno, Empu Rama menyalakan dupa lalu berpesan, "Disinilah kau akan bertapa 100 hari. Jangan makan daging, jangan berbicara, dan jangan biarkan amarah berkuasa." Setelah itu, ia meninggalkan muridnya sendiri. Hari-hari pertama terasa berat. Jagapati hanya minum air hujan dan memakan daun hutan yang jatuh di dekatnya. Tubuhnya kurus namun matanya mulai bening. Ia berusaha menahan amarah yang sering datang ketika mengingat wajah Ki Blabak Ireng. Namun, setiap kali hatinya terbakar, ia mengingat pesan kakeknya. Amarah adalah racun bagi ajian ini. Pada malam ke-40, Jagapati bermimpi didatangi sosok berwajah putih bercahaya. Sosok itu berkata lirih, "Bila hatimu masih menyimpan dendam, maka pukulanmu akan menghancurkan dirimu sendiri." Jagapati terbangun dengan tubuh bergetar. Ia sadar, jalan ini bukan hanya tentang tenaga, melainkan juga tentang hati yang bersih. Sementara Jagapati bertapa, Ki Blabak Ireng semakin beringas. Ia mendengar kabar bahwa seorang pemuda desa sedang berusaha menimba ilmu sakti. Dalam hatinya, muncul rasa cemas bercampur penasaran. "Aku harus menghancurkannya sebelum ia menjadi ancaman," katanya pada anak buahnya. Maka, ia mengirim beberapa prajurit untuk mengintai ke gunung. Para prajurit itu mencoba masuk ke gua tempat Jagapati bertapa. Namun, anehnya, mereka disergap oleh kawanan ular besar dan binatang hutan. Seolah alam melindungi pertapaan itu dari gangguan. Dari jauh, mereka hanya bisa melihat api kecil dari dupa yang terus menyala. Ketakutan, mereka melapor kembali pada Ki Blabak Ireng. Blabak Ireng murka. "Kalau begitu, biarlah ia selesai dengan pertapaannya. Justru aku ingin melihat seberapa kuat ajian yang katanya bisa menghancurkan batu." Dengan congkak, ia berniat menantang Jagapati setelah sang pemuda turun dari gunung. Namun, dalam diam, iblis keserakahan sudah membisikkan rencana busuk di telinganya. Hari-hari Jagapati semakin berat. Tubuhnya semakin kurus, namun napasnya teratur seperti aliran sungai. Pada malam ke-70, hujan badai mengguncang gunung. Petir menyambar tepat di depan gua, membuat dinding batu runtuh. Namun, Jagapati tetap duduk bersila, tidak bergeming sedikit pun. Ujian itu ternyata datang bukan hanya dari alam, tapi juga dari dalam diri, rasa lapar, haus,
dan kantuk menggoda seperti racun. Di dalam kepalanya terdengar suara-suara aneh yang memprovokasi. Tinggalkan tapa ini, balas dendamu sekarang juga. Jagapati menggertakkan gigi menolak suara itu. Ketika malam ke-100 tiba, tiba-tiba gua dipenuhi cahaya merah menyala. Sosok gaib muncul, menyerupai raksasa dengan tubuh berapi. Ia menguji Jagapati dengan serangan keras. Namun, Jagapati tetap bertahan dalam keheningan. Saat ia membuka mata, sosok itu lenyap dan tubuhnya terasa dipenuhi tenaga dahsyat. Empu Rama datang pada hari ke-101. Ia menemukan Jagapati duduk tenang meski tubuhnya pucat. "Kau berhasil melewati ujian, cucuku," katanya sambil meneteskan air mata bangga. Ia lalu menggambar rajah kuno di dada Jagapati dengan minyak wangi kemenyan. Rajah itu berkilau, seolah menyatu dengan daging dan tulang. Setelah itu, sang empu menuntun Jagapati dalam latihan khusus. Ia mengajarkan cara mengumpulkan tenaga dalam di perut, lalu menyalurkannya ke telapak tangan. Setiap kali Jagapati menghempaskan pukulan, tanah di sekitarnya bergetar. Batu-batu kecil pecah hanya karena getaran tenaga itu. Namun ingat, Jagapati, pesan sang empu. Ajian lebur seketi bukan untuk kesombongan. Sekali kau gunakan dengan niat buruk, maka tubuhmu sendiri yang akan hancur. Ingatlah selalu, pukulan ini adalah titipan, bukan milikmu. Jagapati mengangguk, bertekad menggunakan ajian itu hanya demi rakyat. Kabar tentang keberhasilan Jagapati menyebar cepat ke desa-desa. Orang-orang mulai berharap bahwa akhirnya ada yang bisa melawan Ki Blabak Ireng. Namun, kabar itu juga sampai ke telinga sang penjahat besar. Dengan tawa mengejek, Blabak Ireng berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan menguji sendiri kekuatannya." Ia mengirim utusan ke desa Jagapati dengan pesan menantang. "Suruh bocah itu menemuiku di Padang Ilalang 7 hari lagi. Bila ia tidak datang, maka aku akan membakar seluruh desa dan membawa lari anak-anak gadisnya." Pesan itu membuat rakyat gemetar ketakutan. Jagapati menerima tantangan itu dengan tenang. Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa pertarungan ini bukan hanya soal tenaga, melainkan juga ujian sejati untuk ajian yang baru ia kuasai. Ia bersumpah melawan bukan demi dendam, melainkan demi menjaga keselamatan desa dan menghentikan penderitaan rakyat. Hari yang ditunggu pun tiba. Padang Ilalang di kaki gunung dipenuhi warga yang menyaksikan dari kejauhan. Mereka takut, tapi juga penasaran. Jagapati berdiri tegap dengan pakaian putih sederhana, wajahnya bersih meski tubuhnya kurus. Lawannya, Ki Blabak Ireng, datang dengan tubuh besar berotot dan tawa menggelegar. Pertarungan pun dimulai. Blabak Ireng menyerang dengan pukulan keras, membuat tanah bergetar. Jagapati menangkis dengan tenang meski tubuhnya terhuyung. Mereka saling adu jurus, suara benturan tangan seperti dentuman guntur. Ilalang di sekitar roboh karena angin pukulan mereka. Akhirnya, Jagapati mengumpulkan seluruh tenaga dalamnya. Ia mengucap doa yang diajarkan kakeknya, lalu menghempaskan ajian lebur saketi untuk pertama kalinya dalam pertempuran nyata. Tanah terbelah, debu berterbangan, dan tubuh Blabak Ireng terpental jauh, menghantam batu besar hingga hancur berkeping. Setelah Ki Blabak Ireng terhempas dan tak bergerak, Padang Ilalang hening. Debu masih berterbangan, angin seakan berhenti berembus. Warga desa yang sejak tadi bersembunyi mulai muncul dengan wajah penuh harap. Mereka menyaksikan tubuh sang penjahat besar tergeletak tak bernyawa di samping batu yang pecah berkeping. Jagapati berdiri dengan napas terengah. Tubuhnya sendiri gemetar hebat, seakan tulangnya bergetar dari dalam. Ia sadar, pukulan itu bukan hanya menghancurkan lawan, tapi juga hampir menguras seluruh tenaganya.
Dengan langkah tertatih, ia menatap langit dan berdoa agar ajian itu tidak menjadi beban, melainkan perlindungan. Warga desa bersorak, memanggil namanya dengan penuh rasa syukur. Mereka berlari menghampirinya, mengangkat tubuhnya yang lelah. Jagapati tersenyum tipis lalu berkata lirih, "Bukan aku yang menang, melainkan doa dan keyakinan kita semua." Kata-kata itu membuat rakyat makin menghormatinya. Meski Ki Blaba Ireng tumbang, tidak semua anak buahnya menyerah. Beberapa yang selamat lari ke hutan membawa dendam yang membara. Mereka berjanji akan kembali, bahkan dengan kekuatan yang lebih besar. Kabar ini membuat desa masih harus tetap waspada meski sudah bersuka cita. Di antara sisa pengikut Blabak Ireng, ada seorang lelaki licik bernama Surakuncung. Ia bukan sekadar perampok, tapi juga pengamal ilmu hitam. Ia mendengar cerita tentang ajian lebur saketi dan merasa tergoda untuk merebut rahasianya. Kalau bocah itu bisa, kenapa aku tidak? Pikirnya dengan mata penuh nafsu. Malam demi malam, Surakuncung melakukan pemujaan gelap. Ia menyalakan dupa hitam, menyembelih ayam hitam, dan memanggil roh jahat. Tujuannya hanya satu, mendapatkan kekuatan tandingan. Namun, jalan yang ia tempuh berbeda jauh dari Jagapati. Ia tidak menyucikan hati, melainkan menajamkan dendam dan kerakusan. Sementara itu, Empu Rama kembali menasihati Jagapati. "Ingatlah cucuku, musuh terbesarmu bukanlah orang-orang yang kau hadapi, melainkan dirimu sendiri. Ajian ini bisa menguasai hatimu bila kau biarkan kesombongan tumbuh." Kata-kata itu menusuk Jagapati, yang kini mulai dikenal sebagai pahlawan desa. Jagapati menunduk. Ia tahu, sorak-sorai rakyat bisa menjadi racun yang berbahaya. Semakin hari, semakin banyak orang yang datang meminta perlindungan dan pertolongan padanya. Beberapa bahkan memujinya seakan-akan ia titisan dewa. Dalam hati, ia takut tergelincir oleh rasa bangga. Untuk menenangkan diri, Jagapati kembali menjalani tapas semedi setiap malam. Ia duduk bersila di tepi sungai, membiarkan air mengalir sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati harus selalu rendah hati. Hatinya berusaha tetap jernih, meski ancaman baru sudah menanti di balik hutan. Di sebuah lembah angker, Surakuncung akhirnya berhasil menguasai ilmu hitam. Tubuhnya berubah, matanya merah menyala, dan tangannya berlapis tenaga gaib hitam. Ia menamakan ilmunya Ajian Bayu Kala, sebuah pukulan kegelapan yang memakan roh lawan setiap kali mengenai tubuh. Ia merasa siap menantang Jagapati. Desa-desa kembali diguncang teror. Surakuncung membakar lumbung, meracuni sumur, dan menebar ketakutan. Namun, kali ini ia tidak membunuh cepat, melainkan membiarkan korban merintih lama. Tujuannya jelas, membuat rakyat mendesak Jagapati keluar untuk melawannya. "Aku ingin merasakan kekuatan lebur saketi itu dengan tanganku sendiri," katanya bengis. Berita tentang teror itu sampai ke telinga Jagapati. Ia sadar, pertempuran kali ini berbeda. Lawannya bukan hanya seorang manusia, melainkan manusia yang telah menyerahkan dirinya pada kegelapan. Ia berdoa kepada leluhur agar diberi kekuatan menahan amarah, karena ia tahu pertempuran ini bisa menjadi akhir hidupnya. Jagapati berangkat ke hutan angker seorang diri. Langkahnya tenang, meski hatinya waspada. Di tengah pepohonan tinggi yang sunyi, ia melihat sosok Surakuncung menunggunya. Tubuh lawannya dipenuhi asap hitam. Wajahnya penuh senyum sinis yang menyeramkan. "Akhirnya kita bertemu. Pewaris ajian terlarang," ucapnya. Pertarungan pun dimulai tanpa basa-basi. Surakuncung menyerang dengan pukulan Bayu Kala, membuat pohon besar hancur dalam sekali tebas. Jagapati menghindar, menangkis dengan tenaga dalamnya. Getaran benturan dua ajian itu membuat udara sekitar bergetar, hewan-hewan lari ketakutan, dan tanah retak. Namun,
Jagapati segera merasakan sesuatu. Setiap kali ia menangkis, tubuhnya seperti disedot energinya. Ajian lawan ternyata memakan tenaga dalamnya sedikit demi sedikit. Ia sadar, bila terus bertahan tanpa strategi, maka lebur saketi pun bisa lumpuh tak berguna. Ia harus menemukan cara untuk menghadapinya. Jagapati melompat mundur mengambil jarak. Nafasnya terengah, dadanya berat, tapi pikirannya tetap jernih. Ia teringat pesan sang kakek. Kekuatan bukan selalu untuk menghantam. Kadang, bertahan dan menunggu adalah bagian dari kemenangan. Maka, ia memilih tidak membalas secara gegabah. Surakuncung semakin murka melihat lawannya tidak roboh. Ia melepaskan pukulan demi pukulan, menghantam udara hingga hutan bergetar. Namun, Jagapati tetap bergerak lincah, menahan diri untuk tidak menggunakan lebur saketi sembarangan. Ia tahu sekali pukul bisa jadi akhir, tapi juga bisa menjadi bumerang. Dalam hening pertarungan itu, Jagapati menyadari sesuatu. Semakin Surakuncung mengeluarkan tenaganya, semakin tubuh lawannya dipenuhi asap hitam. Ajian itu seperti memakan dirinya sendiri perlahan. Jagapati tersenyum tipis. Keserakahanmu adalah kelemahanmu sendiri, bisiknya dalam hati. Meski berhasil bertahan, tubuh Jagapati mulai kehabisan tenaga. Setiap sentuhan ajian Bayukala membuat tubuhnya seperti direnggut sebagian jiwa. Ia terjatuh berlutut, keringat bercucuran, matanya mulai buram. Rakyat yang mengintip dari kejauhan menahan napas penuh kecemasan. Surakuncung tertawa terbahak-bahak. Inikah pewaris ajian hebat itu? Lemah? Hanya butuh waktu sedikit lagi maka rohmu akan jadi santapan ilmunya. Ucapannya menggema, membuat hutan terasa semakin mencekam. Ia mendekat perlahan, seperti predator yang akan mencabik mangsanya. Namun dalam kelemahan itu, Jagapati teringat wajah-wajah rakyat desa, teringat janji sucinya kepada kakek. Ia tidak boleh kalah hanya karena tubuhnya sakit. Dengan sisa tenaga, ia duduk bersila, mengatur napas dan merapal doa. Sejenak, ketenangan kembali memasuki jiwanya. Saat Jagapati bersemedi singkat di tengah pertempuran, tubuhnya memancarkan cahaya lembut. Surakuncung terkejut, namun segera menyerang dengan amarah. Pukulan Bayukala menghantam, namun justru terpental seperti menabrak dinding gaib. Jagapati membuka mata dengan sorot tenang. Ajianmu berasal dari kegelapan, sedangkan aku berpegang pada doa dan restu leluhur, ucap Jagapati. Suaranya bergema seperti kidung, membuat Surakuncung semakin marah. Ia menyalurkan seluruh tenaga hitamnya, berubah menjadi pusaran asap pekat yang melilit tubuhnya sendiri. Jagapati berdiri tegak, lalu menghimpun tenaga lebur saketi di telapak tangannya. Tanah di sekitarnya berguncang, pepohonan bergoyang. Ia tahu ini saatnya mengakhiri segalanya. Sambil berdoa dalam hati, ia melangkah maju menghadapi pusaran kegelapan itu. Pertarungan mencapai puncaknya. Surakuncung melepaskan seluruh tenaga Bayukala, membentuk hantaman hitam sebesar gunung. Jagapati menghadapinya tanpa gentar. Dengan sekali teriakan, ia menghempaskan pukulan lebur saketi, menggabungkan tenaga dalam dan ketulusan hatinya. Benturan dua ajian itu membuat langit mendung bergetar, kilat menyambar, dan bumi retak. Suara ledakan terdengar hingga ke desa. Rakyat yang menyaksikan menutup telinga, terhuyung oleh dahsyatnya guncangan. Hutan yang lebat itu pun porak-poranda, pohon-pohon tumbang seperti diratakan badai. Asap tebal menutupi medan pertarungan. Saat debu mereda, tampak tubuh Surakuncung terhempas jauh, wajahnya dipenuhi ketakutan. Ajian hitamnya runtuh, tubuhnya terbakar oleh tenaga sendiri. Ia menjerit keras, lalu ambruk tak bergerak. Jagapati berdiri goyah namun masih hidup.
Jagapati hampir roboh setelah mengeluarkan lebur saketi dengan penuh tenaga. Tubuhnya panas, darah mengalir dari hidung dan mulutnya. Ia tahu ajian itu memang membawa kutukan. Semakin sering digunakan, semakin jiwa penggunanya terkikis. Ia hanya bisa berdoa agar tidak menjadi korban dari kekuatan sendiri. Rakyat desa berlari menghampiri, menangis bahagia melihatnya masih hidup. Mereka memuji, berterima kasih, bahkan ada yang sujud di kakinya. Namun Jagapati menahan mereka. Jangan puja aku, puja hanya pada Sang Pencipta. Aku hanyalah titipan kata-katanya membuat orang-orang meneteskan air mata. Di kejauhan, Empu Rama yang sejak tadi mengawasi menghela napas berat. Ia tahu cucu asuhnya kini benar-benar pewaris sejati lebur saketi. Namun, di hatinya ada kecemasan. Semakin sering Jagapati memakai ajian itu, semakin dekatlah ia dengan ajal. Pertanyaan pun tersisa. Apakah ilmu ini berkah atau kutukan yang tertunda? Setelah kemenangan atas Surakuncung, desa kembali damai. Sawah hijau terbentang, anak-anak kembali berlari di pematang, dan rakyat mulai menanam padi dengan senyum lega. Mereka merasa beban yang selama ini menindih akhirnya terangkat. Nama Jagapati dielu-elukan sebagai pahlawan sejati. Namun, di balik sorak-sorai itu, Jagapati justru merasa hampa. Ia sering termenung di tepi sungai, menatap arus air yang mengalir. Dalam hatinya ada rasa takut, karena setiap kali ia merasakan denyut tenaga lebur saketi, tubuhnya seakan semakin rapuh. Ia tahu kedamaian yang ada bukan tanpa harga. Empu Rama pun mengingatkan, Jagapati, jangan terlena oleh kedamaian ini. Dunia selalu berubah dan kesaktianmu bukan jaminan abadi. Gunakan waktu untuk menenangkan jiwa, karena kutukan ajian itu bisa datang kapan saja. Kata-kata itu terus terngiang dalam pikiran Jagapati. Hari-hari berjalan, namun Jagapati mulai merasakan perubahan. Tangannya sering gemetar tanpa sebab, napasnya terasa berat, dan sesekali penglihatannya berkunang. Ia berusaha menutupinya dari rakyat agar mereka tidak cemas. Namun, Empu Rama bisa melihat semua tanda itu. Ilmu lebur saketi telah menyatu dengan tubuhmu, cucuku, ujar sang kakek. Namun setiap kali kau memakainya, sebagian jiwamu terkikis. Itulah harga yang harus dibayar. Jagapati terdiam. Merasa dirinya seperti lilin yang terbakar terang, namun perlahan habis. Walau begitu, ancaman baru terus berdatangan. Para perampok kecil yang tersisa mulai bersekutu dengan dukun-dukun jahat dari luar desa. Mereka menyusun kekuatan baru, berharap bisa menguasai wilayah dengan kekuatan gaib. Jagapati tahu ia tidak bisa beristirahat terlalu lama. Suatu malam, seorang pengelana datang membawa kabar buruk. Ia menceritakan tentang seorang tokoh sakti dari selatan bernama Ki Jagalwisa. Orang itu dikenal sebagai penguasa racun dan sihir mematikan. Ia mendengar tentang Jagapati dan ingin menguji kesaktian lebur saketi dengan ilmunya sendiri. Rakyat pun gelisah, merasa ancaman baru kembali menghampiri. Jagapati berusaha menenangkan mereka, meski dalam hatinya ia khawatir. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih, tapi tantangan tak memberi waktu. Ia sadar, setiap lawan yang datang bukan kebetulan, melainkan ujian yang tak henti. Empu Rama menatap langit malam penuh bintang. Seperti yang kuduga, kutukan ajian ini selalu memanggil lawan-lawan baru. Kau akan terus diuji, cucuku. Pertanyaannya, apakah hatimu cukup kuat menahan ujian ini? Kalimat itu membuat Jagapati terdiam lama. Beberapa hari kemudian, Ki Jagalwisa tiba di hutan sekitar desa. Tubuhnya kurus tinggi, wajahnya penuh guratan hitam, dan matanya berkilat seperti ular. Di tangannya selalu membawa kendi kecil berisi racun hijau yang mematikan. Ia hanya tersenyum tipis saat mendengar rakyat menyebut nama Jagapati. Pahlawan desa,
Hanya budak dari kutukan ajian, ucapnya dingin. Ia menebar racun di sungai kecil, membuat ikan-ikan mati mengapung. Rakyat gemetar ketakutan, menyadari lawan kali ini bukan hanya menggunakan tenaga, tapi juga ilmu beracun yang licik. Jagapati segera mendatangi hutan itu. Saat ia melihat racun mengalir di sungai, hatinya bergetar. Ia tahu pertarungan kali ini akan sulit karena lebur saketi bukanlah ajian yang kebal racun. Ia harus menemukan cara lain untuk bertahan, selain mengandalkan pukulan penghancur semata. Pertemuan mereka berlangsung tegang. Ki Jagalwisa melemparkan segenggam serbuk hitam, membuat pohon di sekitarnya layu dalam sekejap. Jagapati menahan napas, bergerak cepat agar tidak terkena langsung. Ia sadar sekali saja menghirup racun itu, tubuhnya bisa lumpuh. Pertarungan pun berlangsung sengit. Jagapati mencoba mendekat, namun setiap langkahnya dihalangi semburan racun hijau. Ia harus mengandalkan kecepatan, sambil menyalurkan tenaga dalam untuk melindungi pernapasannya. Sementara lawannya tertawa puas, merasa dirinya unggul. Namun Jagapati tidak menyerah. Ia menghimpun tenaga lebur saketi di telapak tangannya, lalu menghantam tanah. Getaran dahsyat membuat racun yang tersebar berhamburan ke udara tak terkendali. Bahkan Ki Jagalwisa sendiri terbatuk, terkena cipratan racunnya sendiri. Saat itulah Jagapati melihat celah. Melihat Ki Jagalwisa terbatuk karena racunnya sendiri, Jagapati segera maju. Ia menyalurkan tenaga dalam pada kedua telapak tangannya, lalu mengarahkan pukulan lebur saketi. Ledakan tenaga itu menghantam dada lawannya, membuat tubuh kurus itu terpental keras. Hutan bergema, pohon-pohon tumbang karena getarannya. Namun Jagapati ikut terhempas ke tanah. Tubuhnya lemah, darah kembali mengalir dari mulutnya. Ia merasakan tubuhnya semakin rapuh setiap kali mengeluarkan ajian itu. Rakyat yang menonton dari jauh menangis karena mereka tahu sang pelindung desa semakin menderita. Ki Jagalwisa berusaha bangkit, tapi racunnya sendiri sudah menyebar ke seluruh tubuh. Wajahnya menghitam, urat-urat menonjol, lalu ia jatuh tersungkur tak bergerak. Pertarungan selesai, namun harga yang harus dibayar, Jagapati terasa semakin berat. Setelah pertarungan usai, Jagapati dibawa pulang ke desa. Empu Rama menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kau memang berhasil, cucuku. Tapi tubuhmu semakin terkikis. Setiap pukulan lebur saketi memotong umurmu sedikit demi sedikit. Kata-kata itu menusuk hati semua yang mendengarnya. Jagapati hanya tersenyum lemah. Kalau memang itu takdirku, aku rela. Yang penting rakyat selamat. Kesederhanaannya membuat rakyat semakin terharu. Namun, di balik senyum itu, ia tahu waktunya di dunia semakin singkat. Tubuhnya kini seperti bara yang perlahan padam. Empu Rama pun mulai berpikir jauh ke depan. Ia sadar suatu saat Jagapati akan tiada, dan ilmu ini tidak boleh hilang begitu saja. Namun ia juga takut jika ajian itu jatuh ke tangan orang serakah. Ilmu ini harus diwariskan dengan bijak, bisiknya dalam hati. Beberapa tahun berlalu, desa tetap damai di bawah perlindungan Jagapati. Namun tubuhnya semakin ringkih, jalannya tertatih, meski matanya masih menyala dengan semangat. Anak-anak desa sering mendatanginya untuk belajar silat, tapi ia hanya mengajarkan dasar-dasar, bukan inti ajian. Suatu malam, Jagapati memanggil murid-muridnya. Ia berkata, "Ingatlah, ilmu bukan untuk kesombongan. Jangan pernah meminta diajarkan lebur saketi, karena itu hanya untuk mereka yang siap menanggung kutukan." Murid-murid menunduk hormat, meski dalam hati mereka ada yang penasaran. Empu Rama mengerti bahwa sejarah akan terus berulang. Selalu ada orang yang berusaha mencari ilmu itu, entah untuk kebaikan atau keburukan.
Karena itu, ia menuliskan ajian lebur saketi dalam kitab rahasia, disertai syarat berat bagi siapapun yang ingin mempelajarinya. Pada suatu pagi yang tenang, Jagapati duduk di tepi sawah, memandang padi yang menguning. Senyum lembut terukir di wajahnya. Ia merasa waktunya sudah dekat. Tubuhnya semakin lemah, napasnya tersengal, namun hatinya damai. Rakyat yang melihatnya hanya bisa berdoa. Ketika matahari terbit, Jagapati bersila, menutup mata, lalu perlahan-lahan tubuhnya terkulai. Tanpa teriakan, tanpa perlawanan, ia pergi dengan tenang. Rakyat menangis, kehilangan pelindung dan pahlawan yang mereka cintai. Desa berduka, namun juga bangga pernah memiliki pendekar sejati. Empu Rama berdiri di samping jasad muridnya. Air mata menetes, namun bibirnya berdoa. Jagapati, kau telah menunaikan takdirmu. Semoga ruhmu tenang di sisi leluhur ajian lebur saketi. Kini kembali menjadi rahasia yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Tahun demi tahun berlalu, kisah tentang Jagapati menyebar dari desa ke desa. Orang-orang menceritakan tentang pemuda yang mewarisi ajian terlarang, namun menggunakannya demi rakyat. Mereka menyebutnya sebagai legenda, bukan hanya karena kekuatannya, tapi juga karena pengorbanannya. Kitab rahasia Empu Rama tetap tersimpan rapi, diwariskan hanya pada orang-orang yang benar-benar dianggap layak. Ajian lebur saketi tetap hidup, bukan sebagai senjata untuk kesombongan, melainkan sebagai pengingat bahwa kekuatan besar selalu dibayar dengan harga besar. Hingga kini, orang-orang masih percaya, bila ada pendekar berhati bersih, ia mungkin bisa mewarisi ajian lebur saketi. Namun legenda itu juga selalu diiringi peringatan. Hati yang serakah akan hancur oleh pukulannya sendiri. Dengan begitu, asal-usul ajian ini tetap hidup sebagai cerita abadi di tanah Jawa.